wabarakatuh. Kembali bertemu di Bangga Podcast bersama saya Bimi Ketri, podcaster BPPKB Kabupaten Tangerang. Hari ini episodenya mengenai sekolah lansia yang menghidupkan masa tua. Ini penting buat teman-teman Bangga Podcast dimanapun kalian berada supaya menjadi edukasi. Terutama tadi sempat dibahas bahwa sudah pasti tua. Tadi seperti itu yang disampaikan oleh dua narsum pada pagi hari ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak Nasrullah, dokter gimana nyebutnya Pak DRS ini? Dokter Andes ya. Ini titel zaman dulu sekali ya, Dokter Andes Nasrullah selaku pensiunan ASN BMKG atau Kepala Biro Perencanaan BMKG. Sudah berapa tahun pensiun Bapak izin? Tahun 2020 Oktober, jadi 5 tahun. 5 tahun yang lalu. Dan ada Ibu Dokter Ena Nurani MPD. Enda. Oke, manggilnya Ibu Enda apa Ibu Nurani? Ibu Enda saja. Oke. Ibu Enda pensiunan guru atau kepala SMP Negeri 1 Legok. Biasa. Ini warga Legok ada kepala sekolahnya nih, mantan kepala sekolah. Sehat Bu hari ini? Alhamdulillah. Perjalanannya tadi gimana ke podcast? Lancar, macet? Lancar ya. Oke. Apalagi ini terkait Seroja ya, tadi sehat rohani jasmani. Ini kedatangan tamu luar biasa dan terkait Bina Keluarga Lansia, Pak. Nanti kita akan membahas soal BKL. Kira-kira benar mengikuti berarti satu orang yang mengikuti, ibu saja atau bapak juga mengikuti BKL? Kami berdua mengikuti. Saya ketua kelasnya. Oh, bapak ketua kelasnya. Oh, luar biasa ini. Bangga Podcast ketua kelasnya ada di sini ya. Ibu juga sama. Apa sudah selesai? Apa masih ikut di BKL? Untuk yang periode kedua tidak. Saya sekarang jadi narasumber. Jadi narasumber, berbagi pengalaman ya. Oke, Bu izin ya. Sebelum mengikuti BKL, ini kan pasti ada perjalanannya, tidak serta merta langsung tahu. Kegiatannya sebelumnya apa? Mungkin dari Bapak dulu boleh? Ya. Sebagaimana kebiasaan ya kita, jadi kalau seperti saya itu kan selama ini aktif di kantor. Jadi pagi jam 5 habis sholat subuh sudah berangkat sampai di kantor, pulang jam setengah 10. Rutin. Karena kantor saya di Jakarta, Kemayoran. Begitu pensiun semuanya tidak ada kegiatan dan menjadi kosong lah. Walaupun kegiatan rutin kerohanian masih, tapi kegiatan yang sehari-hari yang menghadapi orang dan sebagainya sudah berkurang, sehingga itu mengakibatkan ada kekosongan waktu yang membuat kita banyak tidurnya daripada kegiatan. Berarti di rumah saja ya Pak setelah pensiun itu. Berarti kalau kegiatan sebelumnya repeat tuh dari pagi ke sore kerja hari ke Ibu juga sama? Saya kepala sekolah karena pagi ya sudah berada di sekolah sebelum jam 7. Biasanya begitu sudah pensiun otomatis lebih banyak di rumah. Jadi biasalah mengerjakan pekerjaan rumah tangga, tapi lama-lama pasti timbul kebosanan. Ya yang mau dikerjakan gitu. Alhamdulillah ini ada kegiatan Bina Keluarga Lansia. Kalau dulu sebelum masuk ke BKL apa tantangannya Bu? Apa capek hanya kerja atau harus ada tantangan lain selain bekerja? Saya kira tidak ada ya, karena rutinitas kami di Dinas Pendidikan aja sudah luar biasa ya. Jadi hari-hari itu penuh dengan kegiatan yang hampir banyak menyita waktu. Nah, karena itu ketika pensiun itu terasa banget kosongnya gitu. Awalnya dia sibuk dari pagi sampai kadang juga malam baru pulang gitu. Nah, sekarang kita pensiun terasa ada waktu-waktu kosong yang belum terisi gitu. Oke, kalau ini kita bicara BKL Pak ya, tadi masuk BKL, apa yang memutuskan masuk ke Bina Keluarga Lansia? Bapak sendiri apa? Wah, ikutlah gitu. Ya, yang pertama ini kekosongan. Dari kegiatan yang rutin jadi kosong, kemudian ada kegiatan yang positif, kami ikuti. Yang kedua,
sebenarnya penasaran apa sih sekolah lansia itu, karena kami terus belum terinfokan mengenai hal ini. Jadi apa sih terus kami akhirnya nanya-nanya, terus ya alhamdulillah kami bisa masuk, dan ternyata memang banyak positifnya yang kita dapatkan di sekolah lansia itu. Awalnya penasaran berarti Pak ya. Bosan ini mengundang rasa penasaran di BKL itu. Ibu sendiri sama atau ada perbedaan? Iya, awalnya begitu, bahkan hampir tidak tertarik lah ya gitu. Tapi waktu kosong ini buat apa ya? Terus lihat nih, kita nggak juga sekolah lansia itu apa? Kita sampai ke kementerian juga ada gitu ya. Wah ini kayaknya bagus nih. Akhirnya saya minta izin Bapak, udah saya ikut ya gitu. Ikut gabung. Ikut akhirnya dua-duanya. Iya. Oke. Tadi sempat dibahas banyak kegiatan positif Pak ya di BKL gitu. Apa yang paling berkesan Pak selama kegiatan di Bina Keluarga Lansia? Yang paling berkesan di Bapak? Ya banyak ya, terutama ya interaksi dengan sama peserta gitu. Juga program-programnya kita yang tadinya belum tahu akhirnya menjadi tahu, sebagai ya sebagaimana kita ketahui kalau kita itu selama ini kan tidak mengenai informasi kesehatan yang detail itu. Pada kemudian dengan ikut sekolah lansia ini kami dapat informasi caranya bagaimana penyebab pikun itu apa aja, nah kita bisa menghindari. Kemudian bagaimana cara hidup sehat yang benar itu diberikan. Banyaklah yang mesti. Di samping itu juga terus terang aja kegiatan sekolah lansia ini contohnya adalah ada rutin dari pemeriksaan kesehatan itu dilaksanakan sehingga kami tahu persis posisi kesehatan masing-masing peserta itu. Seperti apa ya, luar biasa. Berarti tidak hanya interaksi Pak tadi ya, ada edukasi dan ilmu di dalamnya gitu. Kalau Ibu sendiri, Bu Hajah, seperti apa? Kalau saya yang paling terkesan itu pada saat wisuda. Oh, ada wisudanya Ibu ini? Nah itu dia, Masya Allah, kata anak-anak saya juga, wah sudah wisuda S1, S2, sekarang SL, ada wisudanya ya? Di provinsi, itu momen yang betul-betul saya itu sangat terharu ya. Soalnya kan teman-teman itu tidak semuanya sehat, ada yang punya penyakit ya harus dituntun gitu. Subhanallah, itu semangatnya untuk bisa mencapai wisuda itu kan melalui proses pembelajaran selama 1 tahun itu di sekolah lansia. Nah itu puncaknya itu yang sangat berkesan buat saya. Bisa melaksanakan wisuda itu tadi Bu ya. Kira-kira kegiatannya ada lulus nggak lulus kayak skripsian gitu nggak tuh Bu? Biar bisa wisuda itu? Alhamdulillah nggak ada ya. Semuanya di wisuda karena kami kan pada saat belajar itu semangat ya. Kalau ada yang nggak hadir tuh suka kita ini aja. Ayo kenapa nggak hadir? Diajak ya. Sakit juga kita tengok gitu. Jadi itu hanya pemberian materi tanpa ujian. Jadi begitu selesai kegiatan selama 1 tahun itu udah kita langsung wisuda. Dan tentunya ada komunikasi dan jalinan silaturahmi dengan yang lain Bu ya pada saat itu ya. Oke, kalau tadi udah mengikuti kemudian dampak positifnya banyak, apa Bu yang paling berkesan merubah mindset ataupun setelah mengikuti ya yang awalnya tadi seperti apa kemudian setelah masuk menjadi lebih baik lagi, ada perubahan nggak Bu dalam hidup? Alhamdulillah banyak ya. Jadi awalnya kita itu masih meraba-raba, menjadi tua itu pikiran kita kan banyak, sudah jompo gitu sudah tidak berfaedah lagi, menjadi beban anak-anak, kurang gitu berdaya gitu ya. Nah ketika kita mengikuti kegiatan sekolah lansia ini, di dalamnya banyak sekali materi-materi penguatan terutama untuk menjadi lansia mandiri. Jadi kita diberikan bekal ilmu kesehatan, bagaimana menghadapi masa tua, kemudian juga tentang kegiatan sosial. Jangan pernah minder, malu untuk keluar rumah walaupun kita sudah lansia.
Karena ternyata setelah kita itu keluar rumah, masyarakat itu menerima kita gitu. Apalagi kalau kita sehat, berdaya guna, bisa berbagi dengan orang lain. Nah, itu yang saya rasakan. Ada banyak perubahan gitu Banyak ya. perubahan, mindset kita jadi berubah. Oh, lansia juga masih bisa kok berdaya guna gitu. Oh, masih aku buktinya tadi masih bisa wisuda ya Pak ya. Masih bisa wisuda. Dari keluarga sendiri Pak ada dukungan dari anak atau ada notis gitu atau seperti apa? Ada lihat kegiatan kami berdua ini di lansia, mereka juga melihat senang karena sudah tidak ngurung di rumah terus gitu. Tidak bosan lagi Tidak ya. bosan. Yang juga kami saya tambahkan lagi bahwa kami yang grup BA di asuransia ini. Jadi kalau ada informasi kesehatan, ada mengenai tausiah dan sebagainya, kami upload di grup BA itu dan dapat tanggapan positif dari teman-teman semua. Luar biasa silaturahminya selain langsung juga di media sosial Pak ya, melalui WhatsApp itu ya. Dan keluarga mendukung Pak ya. Mendukung. Oke. Peran BPKB Pak, kita lari ke pemerintah daerah ya. Kira-kira sepengetahuan Bapak selama mengikuti gitu ya, seperti apa peran BPKB mensupport kegiatan BKL ini? Dari Ibu dulu mungkin. Baik. Menurut saya sangat besar peran BPKB ini. Seperti halnya seorang anak yang sekolah nih ya, kalau diantar orang tuanya, ditungguin, itu betapa bahagianya dia percaya diri karena semua yang kita butuhkan pasti tersedia, disupport gitu. Nah kami juga seperti itu, seperti punya orang tua yang selalu peduli pada kami, mengikuti kegiatan, bahkan ketika kita belajar di kelas pun hadir gitu, Masya Allah, itu bangga sekali gitu. Itu perannya sangat besar terutama bagi kami yang para lansia yang dulunya itu merasa seperti tidak dipedulikan orang lain. Nah sekarang mendapat orang tua nih yang sangat peduli pada kami. Support dari BPKB yang luar biasa bahkan sampai di lapangan Iya, gitu di ya. lapangan. Ada langsung di sana, merasa diperhatikan. Betul sekali. Oke, Bu, sebelum ikut program ini menurut Ibu masa tua tuh seperti apa seharusnya? Tadi kan sempat dibahas bahwa sudah tidak berdaya gitu kan. Kemudian kapan kira-kira mindset itu berubah setelah masuk BKL? Berapa kali pertemuan atau seperti apa momen perubahan mindset itu? Dari Bapak atau Ibu boleh? Ya, boleh dari saya. Sebelumnya seperti itu, ketika kami masih aktif tidak pernah terpikir tuh nanti gimana ya gitu, enggak. Tapi setelah kami sudah tidak aktif bekerja itu jadi itu seperti ini ya. Kayaknya nanti cuma ngomong cucu gitu. Di rumah aja gitu. Banyak kegiatan yang tidak produktif lah gitu. Nah, ketika beberapa kali kami bertemu teman-teman di komunitas BKL Seroja ini, di kelas ini, kami mulai berubah tuh. Di sana juga walaupun awalnya itu kami juga bernyanyi-nyanyi gitu, apa sih kok kayak anak TK ya, gitu. Ternyata itu bisa jadi imun kami, bahagia gitu, menyenangkan gitu ya. Seneng banget gitu, wah iya ya, enak gue seneng. Ternyata bukan seperti sekolah formal pada umumnya, kami tuh bersenang-senang lah di situ gitu. Dan beberapa kali pertemuan itu diberikan materi tentang kesehatan, tentang kegiatan sosial dan sebagainya. Nah itu mulai berubah, menjadi tua itu tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Kita itu masih bisa berperan serta dalam masyarakat. Kita tidak harus membebani anak-anak dengan usia kita yang mungkin makin rentan ya dalam banyak hal gitu. Alhamdulillah sejak itu kami berdua melakukan apa-apa itu mandiri ya. Kemudian kegiatan sosial juga semakin intens keluar gitu. Kalau Bapak sendiri cara pandangnya apalagi kalau kita flashback ke belakang orang kantoran ya yang setiap harinya berhubungan dengan orang lain, pasti dengan stakeholder, ada perubahan cara pandang Pak setelah masuk di sekolah lansia? Ya, ada. Jadi sebagai mantan pensiunan yang memang
tadinya aktif menjadi tidak aktif di rumah itu begitu mendapat pelatihan atau pendidikan di lansia ini banyak adanya. Contohnya ada yang dulunya kami pandang bahwa teman-teman kami yang lebih tua dari kami itu ya mungkin lebih tidak produktif, ternyata mereka juga lebih produktif karena punya kegiatan belajar membuat kipas atau membuat yang itu buatannya tuh bisa dijual ke artinya bahwa usia-usianya juga produktif ya. Kalau kami kan dapat pensiun, kalau mereka kan tidak, tapi dengan hasil itu menghasilkan, artinya segi positif dari kegiatan lansia ini ternyata bisa menjadi menjadi ketertarikan saya untuk kayak gitu, yang itu aja produktif oleh kami gitu. Iya, masih ada tantangan baru ternyata ya, iya. gitu. Yang lebih lansia saja sangat produktif dan menghasilkan tadi Pak ya. Oke, terakhir Ibu ya, sebagai penutup ada pesan atau pesan untuk lansia lainnya agar mengikuti kegiatan seperti ini, nanti boleh disampaikan di kamera ya. Ibu duluan atau Bapak duluan mungkin ya. Boleh, silakan disampaikan Pak, pesannya seperti apa untuk lansia lain, silakan. Kepada para lansia yang belum mengikuti kegiatan sekolah lansia khususnya di PKL Seroja Desa Caringin, mari kita ikut Bapak Ibu semuanya, karena segi positifnya ada dan banyak hal yang menjadi tantangan kita yang sehari-hari kita biasanya tidak banyak bergaul. Insya Allah dengan adanya sekolah lansia kita bisa bergaul sama dan saling menguatkan di antara peserta untuk bisa menjadi lansia yang mandiri, aktif, dan produktif. Kira itu. Oke, dan Ibu boleh ditambahkan? Baik, untuk teman-teman kita para lansia, saya hanya berpesan dan mengingatkan bahwa menjadi manusia lanjut usia itu adalah proses alami yang semua orang pasti akan mengalami. Jadi kita hadapi saja takdir ini dengan cara pandang yang baik, dari segala sesuatu yang positif, cara pandang positif. Saya ingin mengajak teman-teman lansia untuk semangat mengikuti kegiatan sekolah lansia ini, karena di dalamnya kita akan mendapatkan banyak sekali wawasan baru, teman baru, perubahan sikap dalam keseharian kita, juga keterampilan bahkan yang mungkin nanti bisa menjadikan kita lebih produktif, lebih aktif, dan menghadapi masa tua dengan lebih baik. Luar biasa Ibu ya pesannya. Saya yang masih muda agak sedikit tertampar nih supaya mempersiapkan nanti seperti apa, dan ternyata mindset itu sangat diperlukan Bu ya, terutama untuk kesehatan ya. Ada lagi Ibu? Cukup barangkali? Cukup ya. Baik, terima kasih teman-teman Sobat Bangga. Baik, demikian episode kita pada siang hari ini. Saya Mimi Katri pamit. Semoga informasi yang diberikan hari ini bisa mengedukasi masyarakat. Dan saya ucapkan terima kasih Bapak, Ibu sudah meluangkan waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mimi Katri. Saya Rasulullah. Saya Bu Endah Nurani. BKL Seroja dengan jargon Manuga. Masa tua bahagia, sehat, aktif, produktif, mandiri. Yes, yes, yes. Salam BKKBN. Berencana itu keren.